jengkel karena memiliki tempurung yang keras sehingga membuatnya merasa berat. Ya, terima kasih Suci. Silahkan duduk kembali. Nah, sudah mendengar ya cerita yang dibacakan oleh teman-temanmu tadi? Sudah, Nak? Sekarang, siapa yang tahu makna yang terkandung dalam cerita yang dibacakan oleh Suci tadi? Saya, Bu. Iya, Meme, silakan. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Bagus, pintar. Apalagi? Mana yang terkandung selain itu? Kita tidak boleh jadi orang yang sombong. Apalagi? Ya. Iya, tidak boleh jengkel dengan tubuh sendiri. Apa artinya? Semua yang sudah diberikan Allah kepada kita harus kita syukur. Lanjutkan pelajaran kita. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran yang pertama, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak ibu sekarang sudah duduk berkelompok. Nanti dalam kelompok ini anak-anak ibu akan mendiskusikan LKPD yang akan ibu bagikan. Nah, sebelumnya silahkan diperhatikan. Yang pertama, kita nanti akan pelajari tentang dongeng, ya. Nah, anak-anak pernah mendengarkan dongeng? Nah, siapa biasanya yang membacakan dongeng ke anak-anak? Orang tua, ibunya, mungkin ada juga neneknya atau kakeknya, ya. Silahkan dilihat, tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng. Kalau di rumah kita biasanya yang menyampaikan dongeng itu mungkin orang tua, kakek, nenek, tapi di tempat lain pendongeng itu merupakan suatu pekerjaan. Ya, jadi ada orang yang memiliki pekerjaan sebagai seorang pendongeng. Kemudian di sini pendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani. Apa pekerjaan orang tuamu? Nana tahu kan pekerjaan orang tuanya? Iya, dongeng tentang ikan gabus dan tupai. Tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 3, pekerjaan orang tuaku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Didiskusikan bersama teman-temannya siapa tokoh dari dongeng tadi, kemudian apa judulnya, sifat tokohnya, dan lain sebagainya. Aku tahu judulnya. Tupai dan ikan gabus. Ayo tulis. Siapa tokohnya? Ikan gabus. Sudah siap mendiskusikan unsur-unsur ceritanya? Sudah. Nah, kalau sudah siap, sudah didiskusikan dengan temannya. Tugasnya yang selanjutnya. Bagaimana pendapatmu tentang cerita tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari? Nah, ini dia. Sekarang silahkan diskusikan dengan teman-teman di kelompoknya. Bagaimana pendapatmu tentang isi dongeng yang kalian simak tadi. Kemudian tuliskan pendapatmu itu ke dalam LKPD. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ceritanya bagus. Tupai rela berkorban ikan gabus. Tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Pekerjaan wayang. Diskusikan dengan teman di kelompoknya apa dampak dari penebangan hutan yang telah dilakukan oleh para penebang pohon. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya, kemudian dituliskan ke dalam LKPD-nya. Dampaknya banjir. Bisa banjir. Ada panasnya lagi panas. Nah, kalau hutan kita selalu ditebang, maka hutan kita bisa habis. Kemudian dampaknya seperti yang telah didiskusikan tadi. Nah, supaya
hanya kita tidak menebang pohon. Nah, anak-anak, tadi dari video yang sudah kita simak, ada beberapa pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan, mulai dari menebang hutan, kemudian mengangkut kayunya, maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti setelah perwakilan dari kelompoknya mempresentasikan ke depan, maka tugasnya kelompok lain adalah menanggapi dan memberi komentar. Paham ya, Nak? Iya. Nah, kita mulai dari kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Iya, silakan kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan dibacakan. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Unsur-unsur cerita. 1. Judul, ikan gabus dan tupai. Tokoh, ikan gabus, tupai, dan ikan hiu. Ada yang mau menanggapi atau mengomentari jawaban dari kelompok 2? Saya, Bu. Iya, silakan. Perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menambahkan jawaban. Menurut saya tempatnya tidak hanya di hutan, tapi di laut dan di sungai juga. Iya, bagus sekali. Bagaimana yang lain? Setuju dengan jawaban dari kelompok 4? Pekerjaan yang terlibat adalah penebang pohon, sopir, dan pengrajin. Pembelajaran kita hari ini akan kita simpulkan. Yang pertama, kita tadi mempelajari tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, Sasa? Yang pertama kita mempelajari unsur-unsur dongeng. Ya, kita tadi sudah mempelajari unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng itu terdiri dari apa saja, Nak? Judul, bagus. Apa lagi? Tokohnya. Sifat dari apa lagi? Saya, Bu. Ya, jadi silakan. Kita diulang terus, nanti tadi. Iya, bagus, pintar. Kita sudah mempelajari dampak dari penebangan hutan ya. Kalau hutannya ditebang terus, maka hutan akan habis, kemudian menimbulkan dampak-dampak lain seperti apa tadi dampaknya? Banjir dan lain sebagainya, longsor ya. Oh, semangat. Nah, juga sudah mengerjakan soal evaluasi tadi, kemudian sudah mengetahui berapa nilai yang didapatkan. Bagaimana? Senang perasaannya belajar hari ini? Memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Meme. Silakan duduk. Baik, anak ibu, berakhir sudah pelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ibu dalam menyampaikan pembelajaran. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.